Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi mengenai tokoh pejuang Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Nusantara pada bab 2. Kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka berisi tentang kerangka teoritik dan penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian kuantitatif, kajian pustaka diarahkan pada penyajian informasi terkait yang mendukung gambaran umum tentang fokus penelitian. Kerangka berpikir, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan lebih menekankan pada etika dalam pendidikan, dan dalam hal ini banyak dipengaruhi dengan keahliannya di bidang hadis, juga searah dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani. Misalnya, belajar dan mengajar harus dijalani dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya karena Allah, bukan sebab urus, melainkan untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Ada 3 tujuan pokok menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, pendidikan diarahkan untuk membentuk pribadi yang mampu menebarkan benih-benih kebaikan terhadap sesama makhluk. Kedua, pendidikan harus diarahkan kepada pembersihan jiwa hati dari ragam perkara kotor. Ketiga, pendidikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurikulum pendidikan Islam. Tentunya beliau menguasai ragam persoalan mengenai pendidikan. Bahkan, ia adalah pakar di bidang kurikulum dan metode belajar. Dalam kitabnya, Adab Al-Alim wa Muta'alim, beliau mengatakan bahwa seorang murid hendaknya mempelajari 4 bidang keilmuan yang hukumnya wajib sebelum mengkaji ilmu yang lain, yaitu ilmu tentang zat Allah, sifat Allah, fikih, dan akhlak. Selanjutnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keyakinan yang mendalam mengenai ilmu fardu ain, maka seorang murid mesti mempelajari Al-Quran, tafsir, dan hadis. Selanjutnya, Bab 3. Metode, hasil analisis dan pembahasan. 3.1. Metode penelitian. Mengenai metode yang dipergunakan dalam rangka panggilan maupun penulisan sejarah pendidikan Islam itu ada beberapa macam. Untuk menggali sejarah umumnya, metode yang dipakai adalah 1. Metode lisan. Metode ini untuk pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. 2. Metode observasi. Metode ini untuk mengamati objek sejarah secara langsung. 3. Metode dokumenter. Metode ini berusaha mempelajarinya secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tulis. 3.2. Hasil analisis. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Desa Gedang, salah satu di Desa Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abd al-Wahid Ibnu Ab al-Rahman yang dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir Sultan Hatwijaya Ibnu Abd Allah Ibnu Ab al-Aziz Ibnu Ab al-Fatah Ibnu Maulana Ishal dari Raden Ain yang disebut dengan Sunan Giri. Selanjutnya, secara genealogi atau silsilah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Kiai. Karena kakek buyutnya adalah Kiai Siha yang mendiri pondok pesantren Tambak Beras, sedangkan kakeknya Kiai. Sedangkan ayahnya Asy'ari adalah pengasuh pondok pesantren Keras di Jombang. Dari silsilah ini maka dapat dilihat bahwa Kiai Haji Asy'ari lahir dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Bahkan pada usia 13 tahun ia sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik dan diangkat menjadi badal atau asisten pengajar di pondok pesantren ayahnya. Pada usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di Pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama. Seperti di pesantren Wonokolo Jombang, pesantren Probolinggo, pesantren Langitan,
pesantren Trenggilis dan berguru kepada Kiai Kholil di Bangkalan, Madura. Pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmizi yang berasal dari Termas, Jawa Timur. Syekh Mahfud At-Tarmizi menjadi pengajar di Masjidil Haram dan merupakan ulama ahli hadis di Mekah. Beliau adalah murid Nawawi Al-Bantani yang menjadi murid Syekh Ahmad Khatib Syambasi atau berhasil menggabungkan Tariqat Qadiriyah dan Tariqat Naqsabandiyah. Untuk melengkapi pengetahuannya di bidang agama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Namun dari sekian banyak gurunya itu, yang paling mempengaruhi jalan pikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Syekh Mahfud At-Tarmizi. Dari gurunya inilah dia memperoleh ijazah Tariqat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Setelah 7 tahun belajar di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Jawa dan mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang pada 26 Rabiul Awal 1217 Hijriah atau 1899 Masehi. Di dalamnya terdapat Madrasah Salafiyah Syafi'iyah yang mana ia juga menjadi pengajar. Sebagai pemimpin pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan pengembangan institusi pesantrennya, termasuk mengadakan pembaruan sistem dan kurikulum pesantren. Selain menggunakan sistem halakah, sebagaimana terdapat di pesantren sebelumnya, Hasyim Asy'ari juga memperkenalkan sistem belajar madrasah atau klasikal dan memasukkan mata pelajaran ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya, yang pada waktu itu termasuk Al-Baru. Kegiatan mengajar dimulai pada pagi hari selepas memimpin sholat subuh. Ia mengajarkan kitab kepada para santri hingga menjelang matahari terbit. Di antara kitab yang diajarkan setelah subuh adalah Al-Tahir dan Al-Sifa fi Hukuk Al-Mustafa karya Al-Qadi Iyad. Kemudian setelah menunaikan sholat duha, Kiai Hasyim kembali memberi pengajaran kitab kepada para santrinya. Namun sesi pelajaran ini untuk santri senior. Kitab yang diajarkannya antara kitab Al-Muhadzab karya Al-Syairazi dan Al-Muwatta karya Imam Malik. Di pondok pesantren inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya yang oleh kalangan NU dikenal dengan kitab kuning. Dari pesantren ini pula kemudian banyak bermunculan kiai dan ulama terkemuka yang mewarnai pemikiran Islam di Indonesia. Pada 1892, tepatnya ketika Hasyim Asy'ari berusia 21 tahun, ia menikah dengan Khadijah putri Kiai Haji Yakub. Tidak lama kemudian ia beserta istri dan mertuanya berangkat haji ke Mekah yang dilanjutkan dengan belajar di sana. Akan tetapi istrinya meninggal setelah melahirkan, kemudian disusul putranya, menyebabkan kembali lagi ke tanah air. Pada 16 Rajab 1344, ia mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama beserta sahabat-sahabatnya di antara Syekh Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Basri Syamsuri serta ulama-ulama besar di Jawa. Jam'iyah ini atau Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah di bawah naungan kaum muslimin yang diharapkan dapat berpegang teguh pada kitab dan sunnah serta menjauhi dari kesesatan dan bid'ah. Pondok Tebu Ireng dan Jam'iyah NU keduanya adalah peninggalan-peninggalan yang baik. Selanjutnya 3.3 pembahasan Hasyim Asy'ari dan pendidikan. Dalam sebuah novel yang berjudul Penaklukan Badai, novel biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karya Agung Irawan, Profesor Dr. Said Akil Siraj dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari dalam pendidikan merupakan sosok revolusioner dan pembela wong cilik. Hal ini dibuktikan dengan keinginan beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan pesantren di tempat yang jauh dari peradaban. Karena beliau memiliki pandangan bahwa pendidikan harus banyak diberikan kepada orang yang masih jauh dari peradaban yang kebudayaan adiluhung. Walaupun gagasan ini banyak ditentang oleh para kiai yang lain, namun Hasyim Asy'ari tetap konsisten idealisme terhadap gagasannya.
Kemudian Hasyim Asy'ari memandang bahwa keberhasilan proses belajar mengajar tidak lepas dari pendidikan akhlak atau moralitas. Menurut Hasyim Asy'ari, moralitas merupakan fondasi yang utama dalam pembentukan pribadi anak didik yang seutuhnya. Dalam pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki akhlak. Dengan demikian, pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki akhlak yang baik merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan, sebab hal ini akan melandasi kestabilan secara keseluruhan. Hasyim Asy'ari dan karya-karyanya. Yang pertama adalah adab al-alim wa al-muta'alim fima yahtaj ila al-muta'alim fi ahwal ta'alun wa ma yatafaq al-mu'alim fi makamat taklimi, adalah kitab tentang etika yang harus dimiliki seorang guru dan murid. Kitab ini merupakan ikhtisar dari adab al-mu'alim karya Syekh Muhammad Ibnu Sahrun. Di antara pemikiran beliau dalam masalah pendidikan adalah satu, signifikansi pendidikan. Beliau menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. 2. Tugas dan tanggung jawab murid. A. Etika yang harus diperhatikan dalam belajar. Pertama, etika bagi pencari ilmu atau pelajar. Setidaknya ada 10 macam etika yang harus dilakukan seorang pencari ilmu atau pelajar yang sebagai berikut. 1. Membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniaan. Selanjutnya bisa dibaca di PDF. B. Etika seorang murid terhadap guru. Selanjutnya, yang kedua, etika pelajar terhadap guru ada 10 macam sebagai berikut. 1. Hendaknya selalu memperhatikan dan mendekatkan guru. 2. Memilih guru atau warak, dan lain-lain. 3. Ketika murid terhadap pelajaran. Berikut ketika belajar bagi pelajar. Hendaknya seorang pelajar memperhatikan 9 etika sebagai berikut. 1. Memperhatikan ilmu yang bersifat fardu ain. 2. Berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf para ulama, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Sistem pendidikan di masa Kiai Hasyim. Sejak awal berdirinya hingga tahun 1916, pesantren Tebu Ireng menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Semua bentuk pengajaran tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan kelas diwujudkan dengan bergantinya kitab yang telah selesai dibaca atau khatam. Materinya pun hanya berkisar pada materi pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dengan huruf pego atau tulisan Arab berbahasa Jawa. Seiring perkembangan waktu, sistem dan metode pengajaran pun ditambah, diantaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Santri yang berhasil masuk kelas musyawarah jumlahnya sangat kecil karena seleksinya sangat ketat. Sistem madrasah merupakan sistem pengajaran yang diadopsi oleh Hadratus Syekh dari Mekah. Tahun 1916, Madrasah Tebu Ireng membuka 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal dan sifir sani, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki madrasah 5 tahun berikutnya. Para peserta sifir awal dan sifir sani dididik secara khusus untuk memahami bahasa Arab sebagai landasan penting bagi pendidikan madrasah 5 tahun. Mulai tahun 1919, Madrasah Tebu Ireng secara resmi diberi nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Kurikulumnya ditambah dengan materi bahasa Indonesia atau Melayu, matematika, dan geografi. Lalu setelahnya kedatangan Kiai Ilyas tahun 1926. Pelajaran ditambah dengan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Tahun 1928 kedudukan Kiai Maksum sebagai kepala madrasah digantikan Kiai Ilyas, sedang Kiai Maksum sendiri ditunjuk oleh Kiai Hasyim untuk mendirikan pesantren Seblak.
atau pada sekitar 200 meter arah barat Tebuireng. Kegiatan mengajar Kiai Hasyim diliburkan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Kiai Hasyim biasanya memanfaatkan 2 hari libur itu untuk mencari nafkah. Beliau memantau perkembangan sawah dan ladangnya yang berada kurang lebih 10 km sebelah selatan Tebuireng. Hari libur ini dimanfaatkan oleh putranya Abdul Wahid untuk memberikan pelajaran bahasa asing, Inggris, dan Belanda pada para santri. Meskipun pada awalnya Kiai Hasyim kurang setuju, namun Abdul Wahid mampu meyakinkan bahwa materi bahasa asing sangat penting bagi santri, sehingga Kiai Hasyim pada akhirnya membolehkan. Pada bulan Ramadan, Hadratus Syekh membacakan kitab Sahih Bukhari 4 jilid dan Sahih Muslim 4 jilid secara rutin. Pengajian ini dimulai pada tanggal 15 Sya'ban dan selesai pada tanggal 27 Ramadan, kurang lebih 40 hari. Salah seorang gurunya bahkan pernah ikut ngaji pada beliau. Menurut satu sumber, guru Kiai Hasyim yang pernah ngaji ke Tebuireng adalah Kiai Khalil Bangkalan. Dan menurut sumber lainnya adalah Kiai Hosin Panji Sidoarjo. Menurut Hasyim Asy'ari, ia tetap mempertahankan ajaran-ajaran mazhab untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis dan pentingnya praktek thariqat. Selanjutnya, Relevansi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan pendidikan sekarang. Relevansi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan sekarang nampak pada munculnya berbagai lembaga yang dinaungi Panji Islam atau lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren. Pesantren sampai sekarang masih menjadi satu-satunya lembaga yang diharapkan melahirkan sosok ulama yang berkualitas dalam arti mendalam pengetahuan agamanya, agung moralitasnya, dan besar dedikasi sosialnya. Walaupun banyak corak dan warna profesi santri setelah belajar dari pesantren, namun figur kiai masih dianggap sebagai bentuk paling ideal, apalagi di tengah krisis ulama sekarang ini. Modernisasi kehidupan yang menyentuh semua aspek kehidupan akibat revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi meniscayakan semua pihak untuk meresponnya secara aktif dan kontekstual. Masalah-masalah kontemporer yang datang silih berganti menuntut partisipasi aktif pesantren untuk ikut memberikan kontribusi yang maksimal agar mampu memandu gerakan dinamika sejarah dengan nilai-nilai sucinya. Seorang kiai atau santri dituntut untuk aktif mengikuti perkembangan informasi dan melakukan revitalisasi tradisi intelektualnya untuk merumuskan jawaban-jawaban sederhana yang aplikatif bagi aneka macam problem kontemporer tersebut. Disinilah letak relevansi dan aktualitas pesantren di tengah modernisasi kehidupan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.